Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas jurusan 12 tingkat 1 nomor absen 25. Kali ini saya akan melakukan praktikum 1 tentang firewall pada jaringan komputer. Apa sih firewall pada jaringan komputer itu? Firewall pada jaringan komputer adalah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan komputer luar. Lalu, apa sih fungsi firewall pada jaringan komputer itu? Yang pertama, yaitu mengontrol dan mengawasi arus paket data. Yang kedua adalah mencegah bocornya informasi. Dan yang ketiga, yaitu menjadi pos keamanan jaringan. Lanjut, kita lihat topologi yang digunakan pada praktikum kali ini, yaitu seperti berikut. Cloud ini sebagai jaringan internet, kemudian router sebagai PC Debian yang jalan di VirtualBox ya. Kemudian Ether 1 terhubung ke internet, Ether 2 membuat jaringan lokal yang terdapat 2 PC atau 2 klien. Penjelasannya seperti berikut. Yang pertama yaitu setting IP terkoneksi ke dua jaringan internal dan internet. IP pertama adalah IP yang terkoneksi ke jaringan internet TKJ Ether 1 ini ya. Kemudian IP kedua yaitu yang ke jaringan lokal. Kita setting terlebih dahulu. Masuk pada control panel ya, di sini tadi. Kemudian di sini saya menggunakan WiFi. Klik 2 kali, kemudian properties. Kemudian kita pilih menu sharing. Nah, jika sudah, sebentar saya tekan dulu. Nah, klik properties, kemudian sharing. Nah, awalnya seperti berikut: centang allow other network, kemudian select ke virtual host only, kemudian OK, close. Nah, kita setting IP di sini ya sebagai gateway. Nah, ini adalah IP default. Kita setting IP gateway, yaitu gateway-nya ini 254 ya. 20 42 5 254. Netmask-nya /24 ya. 255 255. Nah, jika sudah klik OK. Oke, close. Kemudian kita masuk ke PC Debian-nya. Kita login. Rizky. Kemudian kita masuk ke nano etc network /interface. Nah, kita setting di sini. Auto endpost 3 kita ubah menjadi static. Address 20.42.5 absen saya 25. Kemudian netmask-nya /24 yaitu 255.255.0. Kemudian gateway-nya IP yang kita setting tadi ya, 20.42.5.254. Nah, seperti berikut, ini Ether satunya. Kemudian kita lihat lagi untuk IP kedua yang digunakan untuk jaringan lokal, yaitu 192.168 nomor absen .1/24. Kita setting auto np0s8 eFace np0s8 inet static juga. Address 192.168.25.1 dan netmask-nya /24 255.255.0. Nah, jika sudah seperti ini, kita exit ya. Yes. Lalu kita restart. Memasukkan perintah etc in.d networking restart.
Kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah oke. Kita coba lihat dengan menggunakan perintah IP address. Nah, IP-nya sudah benar. Langkah selanjutnya yaitu kita setting default router supaya bisa terkoneksi ke jaringan internet. Kita tambahkan route add default gateway. Kita isikan 242.5.254, lalu enter. Kita coba ping 88 dulu. Nah, sudah terhubung. Kita coba ping google.com. Nah, sudah berhasil juga. Langkah selanjutnya yaitu setting IP tables NAT agar klien dapat menggunakan internet. Oke, kita masukkan IP tables maintain NAT min A post routing min S. IP-nya tadi 192.168.25.0. ini dimasukkan networknya ya, agar dua-duanya bisa langsung nyambung dengan menggunakan satu perintah /24 min C masquerade, lalu enter. Nah, jika kita ingin mengecek rule-nya, kita menggunakan perintah IP tables maintain NAT min N kecil L besar, enter. Nah, seperti berikut sudah ada. Langkah selanjutnya yaitu setting IP client. Kita masuk client 1 dulu. Kita masuk ke start, kemudian control panel, network and internet connection, network connection. Kita klik 2 kali, lalu klik properties ke internet protocol TCP, kemudian isikan IP yang pertama yaitu 192.168 nomor absen .10, netmasknya /24 ya. Oke, dengan gateway tadi di header kedua yang Debian, kita masukkan 192.168.25.10, kemudian gateway-nya 192.168.25.1. Untuk DNS-nya juga kita isi 192.168.25.1. Nah, jika sudah seperti berikut, klik OK, lalu OK, lalu close. Kita masuk ke command prompt atau CMD. Kita cek dulu IP-nya sudah benar. Kita coba ping terlebih dahulu 25.1 yaitu IP header 2 nya Debian. Nah, sudah TTL. Lalu kita coba ping, tidak usah. Lalu kita masuk ke client 2XP. Sama seperti tadi, masuk ke control panel, network internet connection, kemudian network connection, klik 2 kali, properties internet protocol. Kita lihat di sini 192.168 nomor absen .5, kemudian sama tadi 192.168.25.5, 192.25.1, 192.168.25.1. Jika sudah, klik OK. Lalu close. Kita masuk ke command prompt, kita cek ipconfig. Nah, sudah benar ya. Kita coba ping 192.25.1, sudah TTL ya. Lalu kita lihat perintah berikutnya, lakukan tes konektivitas. Kita masuk ke router, ping terlebih dahulu .10, kemudian 24.25 nomor absen. Kita lakukan dahulu. Kita ping apa tadi, nomor absen .10 192.168.25.10. Nah, sudah TTL.
Untuk selanjutnya yaitu 20425 nomor absen ping 20.42.5.25. Sudah detail juga. Lalu kita masuk ke perintah berikutnya, ping 20.42.5.254. Ini gateway ya. Kita coba ping 254. Sudah berhasil juga. Lalu ping DNS Google ping 888. Nah, ini sudah kita lakukan tadi ya. Sudah berhasil. Selanjutnya yaitu ke klien ping 20.42.5 nomor absen 192 nomor absen .5. Kita lakukan klien 1 ping 20.42.525 sudah berhasil. Kemudian kita ping klien satunya ping 20.42.5 192.168.25.5 sudah berhasil juga. Kemudian nomor 10 ini yang ping sendiri sudah berhasil, ping gateway dan ping 888 ping 20.42.524 sudah detail juga. Kita ping DNS Google. Nah, sudah berhasil juga. Lalu kita beralih ke klien 2XP ping 20.42.525 sama ya. Lalu kita coba ping 128.25.10 klien yang pertama sudah berhasil juga. Kemudian kita ping gateway 20.42.5.254. Nah, TL. Lalu kita coba ping DNS Google. Nah, sudah berhasil juga. Lalu kita masuk ke berikutnya, yaitu pada PC Debian lakukan instalasi web server, profpd atau TP, dan telnet atau SSH. Lalu kita masuk ke Debiannya ya. Perintah apt install apache 2, kemudian profpd yaitu FTP, kemudian telnet. Nah, di sini saya sudah menginstalnya ya. Tampilannya seperti berikut. Lalu kita tes konektivitas apakah berhasil atau tidak. Yang pertama yaitu kita coba akses web servernya apakah bisa atau tidak. Kita masukkan web servernya. Nah, di sini sudah berhasil terbuka ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita tes FTP. Kita masuk ke My Documents, kemudian My Network Place. Kita ketikkan ftp://20.42.5.5. Ini IP pertama ya. Nah, di sini sudah bisa kita login Rizky. Nah, di sini sudah masuk ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita masuk ke command prompt, kita lakukan telnet 20.42.525. Enter. Nah, di sini sudah bisa ya. Sudah berjalan lancar. Selanjutnya yaitu setting blocker klien 1 supaya tidak bisa mengakses telnet dan FTP, sedangkan klien 2 diperbolehkan. Dan perintahnya seperti berikut.
Lalu kita masuk ke Debian-nya, IP tables min T min A input min S 192.168.25.0/24. Ini untuk dua-duanya bisa mengakses web server ya. Min D min P TCP min D port www. Nah, sudah. Kemudian IP tables lagi min A input min S. Ini yang diblokir yaitu client 1 ya. Nah, ini saja yang diperbolehkan accept nantinya. 192.168.25.5 min D 0/0 min P TCP min D port telnet min C accept. Kemudian FTP nah sudah. Kemudian untuk blokernya yaitu IP tables min A input min S 192.168.25.10 ya min D 0/0 min P TCP min D port. Yang diblokir ya telnet dan FTP min J drop. Lakukan lagi FTP. Nah sudah ya, kita cek dulu rulesnya. IP tables min NL. Nah seperti berikut. Lalu kita coba di client 1 ya. Kita close terlebih dahulu. Kita masuk ke command prompt. Kita masukkan perintah telnet 20.42.525. Nah, jika tidak bisa maka tampilannya seperti berikut, yaitu connecting. Kita tunggu sambil kita membuka FTP-nya. FTP 20.42.5. Nah, jika tidak bisa maka tampilannya akan seperti berikut ya. Kita lihat telnetnya. Nah, seperti berikut ya. Connecting to 24.25. Could not open connection to the host on port 23. Connect failed. Nah, ini ditolak ya. Nah, FTP-nya juga sama, FTP folder error. Operation timeout. Kemudian kita masuk ke client yang kedua. Kita coba masuk ke command prompt telnet 20.42.5.25. Nah, ini bisa ya, kita login. Nah, ini bisa login. Kita tes FTP-nya. FTP. Nah, ini bisa login ya. Nah, bisa. Jadi seperti berikut fungsi firewallnya. Yang satu diblokir dan yang satu bisa masuk dengan menggunakan IP tables tadi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.